Bab 5, Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman 69. Sub-bab, Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah di antara firqah sesat dalam masalah sifat Allah. Umat Islam adalah umat yang wasat, berada di tengah-tengah, dibandingkan dengan berbagai agama lain. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, demikianlah, kami telah menjadikan kamu sekalian sebagai umat yang wasat. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 143, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok pertengahan dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang pertengahan antara orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat dan nama-nama Allah, yang melucuti Allah dari sifat-sifatnya, yang karena itu mereka disebut sebagai ahli taktil dengan ahli tamsil, yaitu kelompok yang berseberangan dengan Jahmiyah, yang meyakini sifat-sifat Allah. Akan tetapi mereka menjadikan sifat-sifat tersebut sebagaimana sifat-sifat makhluk, maka mereka mengatakan, halaman 70. Tangan Allah sebagaimana tangan makhluk dan pendengaran Allah sebagaimana pendengaran makhluk. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang zolim itu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya. Mereka memahasucikan Allah dari keserupaan dengan para makhluk. Tanpa meniadakannya, mereka memadukan antara tanzi, pemahasucian, dan itsbat, penetapan. Allah telah membantah kedua kelompok yang menyimpang di atas dengan firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, adalah bantahan terhadap kaum musyabbihah, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, sedangkan firman Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat adalah bantahan terhadap kaum mu'atilah, yang menafikan sifat-sifat Allah. Catatan kaki 1, Al-Kawashif Al-Jaliyah, halaman 494, Syarah Al-Wasitiyah, Al-Harras halaman 126, halaman 71. Sub-bab, Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah antara Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah perbuatan hamba. Ahlus Sunnah memiliki sikap yang pertengahan antara penganut paham Jabriyah dan Qadariyah, serta yang lainnya. Kaum Jabariyah, yang juga merupakan penganut paham Jahmiyah dan pengikut Jahm bin Safwan, mengatakan, sesungguhnya, para hamba itu dipaksa atas perbuatan dan gerakan-gerakannya, serta dalam seluruh perilakunya, sebagaimana halnya gerakan-gerakan orang yang gemetar dan urat-urat yang berdenyut, kesemuanya merupakan perbuatan Allah. Adapun kaum Qadariyah, yaitu orang-orang Mu'tazilah pengikut Ma'bad al-Juhani beserta orang-orang yang sepaham dengan mereka, mengatakan, sesungguhnya, hambalah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya, tanpa campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi, mereka mengingkari bahwa Allah adalah pencipta perbuatan-perbuatan para hamba. Mereka mengatakan, Allah tidak menghendakinya dan tidak menginginkannya. Halaman 72. Allah telah memberikan petunjuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjadi kaum yang pertengahan di antara kedua kelompok ini. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang menciptakan para hamba berikut perbuatan-perbuatan mereka. Akan tetapi para hamba tersebut benar-benar melakukannya dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sedangkan Allah adalah yang menciptakan mereka dan segala kemampuan mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Quran Surat As-Safat, ayat 96. Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa seorang hamba memiliki kehendak dan ikhtiar yang mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki, menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rob semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat 28-29, halaman 73. Sub-bab, Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah antara kaum Murji'ah dan kaum Wa'idiyah dari golongan Qadariyah dalam masalah ancaman Allah. Murji'ah berasal dari kata irja, yang artinya menangguhkan. Mereka dinamakan demikian dikarenakan mereka menunda amal dari iman. Mereka mengatakan, suatu dosa tidak memberikan mudorot dengan adanya iman, sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna dengan adanya kekafiran. Jadi, menurut mereka,
amal tidaklah termasuk dalam sebutan iman. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, dan seorang pelaku dosa besar itu memiliki keimanan yang sempurna dan tidak terkena ancaman siksa. Pendapat mereka ini batil berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Adapun Wa'idiyah adalah golongan yang mengatakan, berdasarkan rasio, Allah haruslah menyiksa orang yang bermaksiat sebagaimana harus memberi pahala orang yang berbuat ketaatan. Maka, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar dan belum bertaubat, maka ia kekal di nar selama-lamanya. Ini merupakan salah satu prinsip kaum Mu'tazilah yang juga diyakini oleh kaum Khawarij. Mereka berkata, karena Allah tidak menyelisihi janji. Pendapat mereka ini batil dan bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, halaman 74. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik, itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa, ayat 48. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki sikap yang pertengahan dalam masalah ancaman Allah ini. Antara kedua kelompok ini, mereka mengatakan, sesungguhnya seorang pelaku dosa besar itu beriman dengan keimanannya tetapi juga fasik karena perbuatan dosa besarnya, atau seorang mukmin yang kurang sempurna imannya. Apabila ia mati sebelum bertaubat, maka ia berada di bawah kehendak Allah. Bila Dia menghendaki, Dia mengampuninya dengan kasih sayang dan karunia-Nya serta memasukkannya ke jannah sejak awal. Dan bila Dia menghendaki, Dia akan menyiksanya dengan keadilan-Nya, sesuai dengan kadar dosa-dosanya, di dalam nar. Akan tetapi ia tidak kekal di dalamnya, melainkan akan keluar setelah disucikan dan dibersihkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan, dan akhirnya ia akan masuk ke jannah berkat syafaat atau karunia dan rahmat Allah, dan kesemua itu merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah mengatakan, menyelisihi ancaman merupakan kemurahan, berbeda dengan menyelisihi janji kebaikan. Menyelisihi ancaman merupakan perbuatan terpuji, tidak sebagaimana menyelisihi janji kebaikan. Halaman 75. Seorang penyair berkata, sungguh bila aku mengancamnya atau menjanjikan kebaikan untuknya ku selisihi ancamanku, dan ku penuhi janji baikku. Catatan kaki 1. Lihat, Ar-Raudah An-Nadiyah, halaman 252 dan Al-Kawashif halaman 501. Subbab, sikap pertengahan Ahlus Sunnah dalam masalah Asmaul Iman Waddin, antara kaum Haruriyah dan Mu'tazilah dengan kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Yang dimaksud asma di sini adalah Asma'uddin, sebutan-sebutan dalam agama, seperti mukmin, muslim, kafir, dan fasik. Adapun yang dimaksud dengan hukum-hukum adalah hukum-hukum bagi orang-orang yang menyandang sebutan tersebut, baik di dunia maupun akhirat. 1. Haruriyah adalah sekelompok dari golongan Khawarij, yang dikaitkan dengan nama Harura, yaitu nama suatu tempat dekat Kufah. Mereka berkumpul di tempat ini ketika membelot dan memberontak terhadap Ali radhiyallahu anhu. Mereka berpendapat bahwa seseorang itu tidak disebut mukmin kecuali apabila ia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Halaman 76. Mereka mengatakan, din dan iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Akan tetapi ia tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka barang siapa melakukan dosa besar, ia kafir di dunia, sedangkan di akhirat kekal di nar selama-lamanya, bila ia belum bertaubat sebelum mati. 2. Mu'tazilah adalah para pengikut Wasil bin Atho dan Amru bin Ubaid. Mereka disebut Mu'tazilah karena mereka itizal, menyendiri, memisahkan diri dari majlis Hasan al-Basri, dan ada pula yang menyebutkan sebab lain. Menurut mereka, seseorang tidak disebut mukmin kecuali apabila ia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Mereka mengatakan, din dan iman itu perkataan, perbuatan, dan keyakinan, akan tetapi tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka, barang siapa yang melaksanakan dosa besar, ia berada di suatu tempat antara dua tempat. Ia telah keluar dari iman akan tetapi belum masuk ke dalam kekafiran. Inilah hukumnya di dunia menurut mereka. Adapun hukumnya di akhirat, ia kekal dalam nar selama-lamanya. Jadi, ada dua tempat perbedaan antara Khawarij dan Mu'tazilah, dan dua tempat pula yang mereka sepakati. Terjadi persamaan di antara mereka pada halaman 77.
A. Menolak keimanan bagi orang yang melaksanakan dosa besar. B. Kekekalan orang tersebut di nar bersama orang-orang kafir. Adapun perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah A. Orang-orang Khawarij menyebutnya sebagai orang kafir, sedangkan orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa orang tersebut berada di suatu tempat di antara dua tempat. B. Khawarij menghalalkan darah dan hartanya, sedangkan Mu'tazilah tidak melakukan hal itu. 3. Murji'ah mengatakan, suatu dosa tidak mendatangkan mudorot terhadap keimanan sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna dengan adanya kekafiran. Mereka mengatakan bahwa iman hanyalah pembenaran di dalam hati. Seorang yang melakukan dosa besar menurut mereka memiliki keimanan yang sempurna dan tidak berhak dimasukkan ke nar. Dengan demikian, keimanan orang yang paling fasik sama dengan keimanan orang yang paling sempurna imannya. 4. Demikian halnya pendapat orang-orang Jahmiyah. Jadi, orang Jahmiyah telah melakukan bid'ah, at-taktil, al-jabar, dan al-irja. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, halaman 78. Orang yang melaksanakan dosa besar menurut mereka memiliki keimanan yang sempurna dan tidak berhak dimasukkan ke dalam nar. 5. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memahami kebenaran. Mereka mengatakan, sesungguhnya, iman adalah ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Seorang pelaku dosa besar menurut mereka adalah seorang mukmin yang kurang keimanannya. Berkurangnya iman dia itu sebanding dengan kadar maksiat yang dilakukannya. Maka, mereka sama sekali tidak menafikan keimanan dari pelaku dosa besar tersebut seperti pemahaman kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Mereka juga tidak mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu seorang yang memiliki iman sempurna seperti pemahaman kaum Murji'ah dan kaum Jahmiyah. Adapun hukum orang tersebut di akhirat, di bawah kehendak Allah. Jika dia berkehendak, dia akan memasukkannya ke jannah sejak pertama kali sebagai kasih sayang dan karunia dari Allah. Dan jika dia menghendaki, dia akan menyiksanya sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Ini apabila ia tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Halaman 79. Hukum yang diyakini oleh Ahlus Sunnah bahwa seorang mukmin tidak kekal di nar juga merupakan hukum yang pertengahan antara yang diyakini oleh kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia kekal di nar. Begitu juga dengan Murji'ah dan Jahmiyah yang mengatakan bahwa manusia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman sekalipun melakukan kemaksiatan. Catatan kaki 1. Lihat Ar-Raudah An-Nadiyah, halaman 252 dan Al-Kawasif, halaman 501. Subbab sikap pertengahan Ahlus Sunnah dalam masalah sahabat Rasulullah dan antara Rafidah dengan Khawarij dan Nawashib. Rafidah adalah segolongan dari Syiah yang mengkultuskan Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait secara berlebihan, bersikap memusuhi dan mengkafirkan mayoritas sahabat, termasuk 3 sahabat utama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Kaum Rafidah juga mengkafirkan siapa saja yang memerangi Ali radhiyallahu anhu. Mereka berkata, Ali adalah seorang imam yang masum. Halaman 80. Sebab mereka disebut Rafidah adalah karena mereka meninggalkan Zaid bin Ali bin Husain. Ketika mereka bertanya, apakah engkau berlepas diri dari Syaikhain, yaitu Abu Bakar dan Umar? Maka Zaid menjawab, aku berlindung kepada Allah, keduanya adalah wazir, pembantu kakekku. Maka mereka menolak Zaid, sehingga dinamakan dengan Rafidah. Adapun golongan Zaidiyah mengatakan, kami berwala kepada keduanya dan berlepas diri dari siapa saja yang berlepas diri dari keduanya. Mereka mengikuti pendapat Zaid, sehingga mereka disebut sebagai Zaidiyah, sedangkan Khawarij adalah kebalikan dari Rafidah. Mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan sahabat-sahabat yang bersama keduanya, sekaligus memerangi mereka serta menghalalkan darah dan harta mereka, sedangkan Nawashib adalah golongan yang menampakkan permusuhan dan mencela Ahlul Bait. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah. Mereka tidak mengkultuskan Ali dan Ahlul Bait, tidak menampakkan permusuhan terhadap para sahabat radhiyallahu anhu, tidak mengkafirkan mereka,
serta tidak berbuat sebagaimana golongan Nawasyib yang memusuhi Ahlul Bait. Sebaliknya, mereka mengakui hak dan keutamaan semuanya, berwala kepada mereka, meyakini peringkat keutamaan mereka sebagai berikut: Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, menahan diri dari pembicaraan yang bertele-tele mengenai mereka, dan mendoakan seluruh sahabat agar mendapatkan limpahan rahmat Allah. Jadi, mereka bersikap pertengahan antara pengkultusan yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah dan kebencian orang-orang Khawarij. Catatan kaki 1. Lihat Al-Kawashif Al-Jaliyah halaman 505.